Makin sini makin ramai orang-orang ngebahas masalah produk digital. Terus kemudian setelah itu gimana sih cara mulai memasarkan si produk digital ini? Karena banyak banget ketika orang ingin mendapatkan komisi yang cukup besar ketika mungkin affiliate paper sale sekarang sudah tidak seindah dulu lagi ya. Tapi yang jelas ini semua tuh butuh effort yang luar biasa. Tapi kita akan bahas strategi satu persatu di sini sampai kalian benar-benar paham gimana caranya berjualan produk digital meskipun dengan follower yang masih sedikit. Ini bisa banget kalian lakukan ya. So jangan kemana-kemana, jangan kemana-mana. Waduh, belibet banget ya, padahal masih pagi. Oke, see you in the next slide. Now you're on Kang Adi Channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman semua ya, karena ini akan bikinnya pagi-pagi, jadi ya selamat pagi ya teman-teman ya. Oke, jadi banyak banget nih orang-orang yang mulai penasaran dengan produk digital dan seringkali orang ngerasa, duh gua nggak mampu deh kalau bikin kalau jualan produk digital karena harus punya kolam lah, harus punya A B C D F G. Memang banyak toolsnya, memang ribet banget. Kalau kalian berpikir seperti itu, sebenarnya simple banget. Kalian kalau bisa sukses di affiliate paper sale atau kayak di Shopee affiliate, TikTok affiliate itu bisa banget dilakuin. Yang jelas sama aja halnya, yang bedanya kalian nggak review produk tapi kalian lebih memberikan value. Tapi tahap awal harus gimana sih kalian nih kalau misalnya mau terjun di produk digital? Yuk kita langsung bahas aja. Kita masuk ke platform yang bisa kalian masukin untuk cari produk digital. Nah, yang pertama kita akan bahas yang namanya LinkedIn ya. Jadi LinkedIn ini menurut Akang setelah survei beberapa kali nih eh ada platform atau startup yang bermain di produk digital, akan sih lebih rekomend di sini ya. Kenapa sih lebih rekomend di sini? Yang pertama untuk jadi affiliate-nya kamu nggak perlu bayar ya teman-teman ya. Nah kamu pun kalau misalnya mau daftar di sini gampang banget dan yang pastinya kalau kamu mau jadi kreatornya untuk bikin course-nya pun bisa. Tapi kalau kalian mau jadi affiliate-nya gampang banget. Jadi kalian tinggal gini aja ya, masuk dulu ke LinkedIn. Nanti untuk masuknya coba deh kita back dulu ya teman-teman ya sebentar. Nah, jadi buat teman-teman nanti tinggal masuk aja, teman-teman ke sini bikin aja nama untuk si LinkedIn kalian. Jadi mau pakai nama kalian, mau nama perusahaan kalian boleh di sini teman-teman ya. Tinggal kalian nanti create dan sebagainya, isi email dan sebagainya. Kalau sudah jadi, langsung aja proses masuk admin seperti ini ya. Dan buat teman-teman untuk jadi affiliate di sini gampang banget. Jadi kalian nggak perlu bayar dan kalian tuh tinggal pilih aja nanti dari sini ya. Nah, di sini nanti tinggal cari aja yang namanya affiliate-nya ya, teman-teman ya. Nanti di sini affiliate produk, teman-teman ya, tinggal diklik bagian sini nih. Ini banyak ya. Lihat. Untuk affiliate dari LinkedIn Pro per tahun tuh 396.000. Bayangin ya, kalau kita bisa closing satu hari 2 biji aja. Wow, udah enak banget ya, teman-teman ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian kalian bisa pilih-pilih juga tuh mau di mana ya, apa namanya mainnya nih. Misalnya kalian saya tuh apa namanya? Expert di bidang IT misalnya kita cari ya. Nah, ini kan banyak banget ya teman-teman ya. Ini komisinya 92.000, ini komisinya juga banyak banget ya. Jadi sesuaikan nih dengan minat kalian ya. Nih kalian lihat kelas produk digital. Jadi ini semua tuh gampang banget, kalian nggak perlu bayar. Nanti kalian tinggal susun aja di bagian mailing teman-teman ya. Nanti kalian susun seperti ini. Nanti biasanya kalian harus bikin itu ada di sini teman-teman ya. Untuk bikinnya di my account teman-teman semua. Nanti kalian bisa susun ya untuk payment methodenya. Nih kalian bisa tinggal apa namanya, kalau pro dia bisa apa namanya withdraw kapanpun. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang free itu kalian di transfer setiap tanggal 25. Tapi yang jelas ini rekomend banget dan ini juga ada email marketingnya loh teman-teman ya. Jadi asik banget kalian kalau dapat leads dari sini. Misalnya kalian bikin lead magnet itu akan enak banget ya. Jadi Akang sih lebih sarankan teman-teman kalau mau terjun di sini aja. Ini bukan endorse ya teman-teman ya, tapi ini pengalaman Akang ketika terjun mulai di produk digital selama 3 bulan ke belakang. Nah, di sini tuh gampang banget, nanti tinggal atur aja. Nah, ini juga semua produk affiliate-nya. Kalau teman-teman misalnya apa namanya penasaran gimana caranya, yuk kita langsung bahas aja. Gimana sih cara memulai jualan produk affiliate ini ya teman-teman ya. Nah, untuk pertama kali kalian tuh sebenarnya bisa banget untuk memulai jualan produk digital ini. Kalian bikin yang namanya optimasi yang namanya personal branding. Optimasi personal branding itu mulai dari apa sih Kang? Mulai dari foto kalian yang memang harus tampak kece, elegan. Ya, jadi nggak pakai foto aneh-aneh tuh teman-teman ya. Kalau mau pakai foto AI, minimalnya wajah kalian itu bisa kelihatan karena watermark kita
nilai trust kita ada di sini ya, investasi leher ke atas. Yang kedua, kalian mulai bangun biografi atau bio yang ada landing page-nya, teman-teman ya. Untuk apa tuh? Untuk bikin kolam kalian. Kayak gimana sih Kang bentuk landing page? Ayo kita masuk di sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah landing page-nya ya teman-teman ya. Ini landing page-nya bisa kalian bikin di website sendiri, di WordPress, atau kalian mau bikin yang gratisan. Yang gratisan bisa di Tribelio, bisa juga di Mayar ID atau di Berdu ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan Akang pakai website sendiri ya teman-teman. Jadi Akang pakai WordPress nih, kan bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, ini kalian tinggal bikin landing page seperti ini. Yang pasti rumusnya adalah kalian harus bikin yang namanya hook di awal atau bagian headernya teman-teman. Jadi headernya seperti ini, dan kemudian nanti kalian bisa bikin gambar-gambar yang mungkin lebih mengekspresikan bahwa pain yang dirasakan oleh para penonton atau para live streamer Shopee sekarang ya teman-teman. Nah, kemudian kalian coba bahas di sini apa yang namanya permasalahan, problemnya. Jadi problem ini bentuknya untuk apa sih? Untuk menguatkan bahwa masalah yang kita bahas di kelas atau di ibu kita tuh relate dengan yang mereka butuhkan atau relate yang mereka sedang hadapi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bangun social proof-nya. Jadi bangun social proof ini untuk apa? Supaya meningkatkan trust ya. Jadi boleh nggak sih Kang kalau kita misalnya mau pakai social proof orang lain, Akang ngerasa ya sah-sah saja kalau kalian expert, tapi kalau nggak expert ya gimana? Tapi Akang hanya berbicara begini, selama Akang menjadi seller ya, ketika dari tahun 2013 sampai tahun 2022 Akang tidak pernah mau pakai apa namanya pencapaian orang lain, akan lebih puas pakai pencapaian sendiri. Meskipun lama nggak ada masalah, tapi yang jelas kita akan effort gimana caranya supaya itu semua tuh datangnya dari diri kita sendiri. Jadi kalau dibilang belief ya boleh, tapi kalau keenakan dapat closingan banyak akan kebiasaan nantinya tentunya. Jadi usahakan gunakan social proof sendiri dan carilah minat dan bakat atau expert kalian di mana ya. Nah, ini adalah produknya ya teman-teman ya. Kalian misalnya bisa tawarkan ebook atau e-course-nya. Yang jelas kalau e-course itu teman-teman harus in touch banget. Ketika kalian misalnya jualan e-course itu harus punya salah satu apa namanya sikap. Ketika kalian menjadi seorang mentor, satu, be elegan, kemudian jadilah mentor yang bisa mengayomi siswa-siswanya ya. Supaya apa? Supaya ketika kalian nanti berjualan kelas sendiri, itu kalian tuh benar-benar bisa dihargai. Satu, yang keduanya kalian bisa dengan mudah menjual produk-produk lainnya, karena kepuasan orang itu biasanya kalau udah otaknya itu apa ya terbrainwash, yang namanya branding minded, itu nggak akan lari kemana teman-teman ya. Bahkan mereka kadang-kadang request ke kita, oke? Nah, di sini adalah selling point-nya. Selling point ini untuk apa sih, Kang? Selling point ini untuk menegaskan bahwa ketika kita mengeluarkan atau misalnya audiens mengeluarkan uang sebanyak X rupiah akan dapat ini. Nah, ini seperti ini landing page-nya. Nah, ini adalah bagian dari apa? Ini bagian dari yang namanya social proof ya teman-teman ya. Ini yang pernah Akang garap juga ya. Jadi ini semuanya Akang punya. Oke. Nah, nanti kalian tinggal bikin nih, apakah ini misalnya nih mau diarahkan ke LinkedIn, mau diarahkan ke Tribelio ketika kalian menjadi seorang kreator, atau ini isinya adalah affiliate produk yang ada di LinkedIn, langsung aja teman-teman ya. Ini gampang banget, tinggal kalian nanti masuk ke Elementor ya teman-teman ya. Jadi ini bisa diedit ya, tinggal nanti diedit dan sebagainya. Oke. Seperti ini. Nah, ini kalian masukin aja ya. Kalau kalian YouTuber punya video yang daging banget, masukin di sini supaya ada ketertarikan dari para audiens. Nah, jangan lupa ini adalah hal yang paling penting yang namanya email ya, teman-teman, form email. Karena ini adalah bagian dari apa? Bagian dari kita untuk membangun kolam. Jadi kalau orang-orang yang nyimpan email di sini biasanya ada ketertarikan. Memang belum 100% tertarik, tapi ini adalah sebuah jalan untuk membuka cold market. Apa sih Kang cold market itu? Yuk kita bahas teman-teman. Oke, buat teman-teman ini adalah sales funnel ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah bermain di affiliate pay per lead mungkin terasa asing, ada yang namanya sales funnel seperti ini karena bentuknya seperti corong. Nah, jadi buat teman-teman yang baru saja terjun di dunia digital produk, yang harus kalian lakukan adalah membuat si cold audience ini menjadi warm audience. Gimana sih Kang gitu. Jadi ini cold audience itu siapa? Jadi mereka-mereka yang belum kenal dengan kalian, yang masih skeptis dengan produk kalian ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya cold audience. Nah, apakah cold audience ini bisa dibuka? Bisa banget, yaitu dengan cara kalian membangun sebuah awareness. Awareness itu bisa kalian lakukan melalui
Yang pertama, bikin konten sebanyak-banyaknya teman-teman ya, entah itu sehari 5, sehari 8, atau sehari 3, semampu kalian deh ya. Nggak perlu kalian sampai maksain hari ini 10, besok 2, 2, 2, 2. Lebih baik 2 tapi konsisten ya. Yang kedua, bisa menggunakan paid traffic. Jadi untuk membangun consideration ya. Untuk apa sih consideration itu? Nanti akan kita bahas ya. Yang jelas ini adalah sebuah market yang sama sekali ini belum mengerti mengenai apa itu digital produk. Misalnya kalian jual ebook parenting, mereka nggak tahu tuh kira-kira ebook parenting itu bisa ngasih value apa ke kita ya. Ini tugas kalian adalah ngebuka core market ini dengan yang namanya konten teman-teman ya, konten yang organik. Entah itu kalian mau posting di Instagram, entah kalian mau bikin reels atau mau bikin stories ya. Yang penting kalian konsisten setiap hari, oke? Nah setelah itu, kalau mereka sudah mengerti bahwa oh kamu tuh jualan produk digital, kamu tuh ternyata ahli parenting. Oh kamu tuh apa namanya paham benar yang namanya parenting. Kemudian mereka masuk tuh ke kolom komentar, mereka mulai terjadi interaksi. Nah barulah ini disebut namanya warm audience ya. Kamu di situ mulai masuk tuh. Kamu mulai belajar nawarin produk, kamu mulai masukin yang namanya soft selling, kamu mulai simpen yang namanya landing page ya teman-teman ya, kayak tadi yang akan bahas di slide sebelumnya. Itu sudah dilakukan karena sudah berubah dari cold menjadi warm. Apakah warm ini tuh sudah pasti closing? Belum tentu ya teman-teman ya. Bisa jadi ini 50-50 karena biasanya conversion rate-nya itu kalau di produk digital pengalaman Akang sampai 2% ya teman-teman ya. Itu udah bagus banget kalau 2%. Misalnya yang datang itu misalnya ya trafficnya 300. Kalian ada closingan sekitar 6 sampai 10 orang ya udah oke banget teman-teman ya. Lalu gimana ya kok orang lain bisa sampai banyak? Ya itulah makanya kalian harus bangun personal branding yang oke. Itu namanya jadi audiens yang masuk ke kolam kalian tuh ya sudah hot audience. Nah, tapi di sini pun kita gimana caranya menyaring lagi ke sini. Nah, ini ada sebuah tahapan. Kalau Akang ketika sudah dari cold ini berubah menjadi warm audience, Akang akan kumpulkan di email ya. Entah itu di email, entah itu di grup. Akan terus kasih yang namanya materi-materi yang isinya bisa menyelesaikan masalah mereka, tapi tidak terlalu dalam. Yang penting bisa terselesaikan dan mereka tetap interest bahwa oh iya kelasnya ternyata ini bagus, oh iya e-booknya bagus gitu ya. Sampai nanti mereka kita tawarkan masuk ke sini dan terjadinya closing, ya berarti akan disaring tuh dari 300 orang yang ada di kolam kita, berapa orang yang check out. Kita mulai listing lagi ya, misalnya dari 300 orang yang check out tuh 30 orang. Nah, itulah berarti orang-orang yang potensial dan hot buyer ya teman-teman. Jadi di situ kalian sudah mulai tuh pisahin ya. Yang misalnya 270 ini gimana nih? Kalian bisa kasih lagi materi daging atau kalian misalnya mau bangun kolam lagi, mau diisi lagi ya teman-teman. Jadi ini penting banget. Nah, kalau kalian paid traffic gimana sih Kang caranya? Simpel banget. Kalau untuk paid traffic kita bahas di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk paid traffic sendiri teman-teman semua ya, ini akan juga lagi running beberapa iklan. Jadi kebetulan kemarin itu sudah lumayan ya teman-teman ya. Ada hasil yang cukup lumayan dan kemudian akan sekarang coba lagi naikin budget ya. Nah, di sini tuh kalian harus bisa bikin yang namanya target audience ya teman-teman ya. Target audience ini teman-teman semua itu harus dilakukan testing juga karena tidak semuanya audience bisa jadi customer kita ya teman-teman ya. Dan di sini tuh kalian bisa bikin yang namanya banner ads, entah itu kalian mau berupa apa namanya foto ya, apa banner atau berupa video seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kalian bisa mulai dari harga yang Rp50.000 untuk testing audiens. Nah kalau kalian misalnya nggak kebingungan gimana sih Kang, saya tuh belum ngerti yang namanya bermain Meta Ads, bermain TikTok Ads, bermain Google Ads. Sebenarnya teman-teman ya simple banget. Kalau kalian udah ngerti bermain di satu ads, misalnya udah ngelotok nih main di FB Ads, itu masuk ke TikTok Ads, masuk ke Google Ads itu hampir sama aja, beda sedikit-sedikit fitur tapi yang jelas itu akan sama. Yang kentara itu perbedaan dari audiens ya teman-teman. Nah kalau teman-teman misalnya mau salah satu produk yang ini kece banget, Akang juga bukan di endorse ini ya teman-teman ya. Ini ada namanya produk. Nah ini adalah produk Mahir Digital teman-teman ya. Jadi Akang ikut kelasnya Kang Fahmi dan di sini tuh Akang benar-benar puas banget dengan kelasnya teman-teman ya. Dan yang jelas Akang bisa dengan cepat memahami yang namanya bagaimana cara beriklan, cara membuat set iklan, gimana caranya testing audiens sampai nggak terlalu banyak boncos teman-teman ya. Karena kalau kita nggak dibimbing kayak begitu bingung banget.
Kalau kita lihat ya teman-teman ya, dengan bimbingan mereka, nih kita lihat aja yang di bulan Agustus sampai bulan September ya teman-teman ya. Jadi Akang dapat banyak leads teman-teman ya. Nah ini ya. Nah ini Akang lagi promosi ebook Akang yang Shopee Affiliate. Nah kalau misalnya kita tuh punya apa namanya target yang tepat, kemudian mentor yang tepat, insya Allah ya. Jadi kita nggak akan mubazir. Nanti sebelumnya tuh nih Akang banyak iseng-iseng iklan, tapi ternyata kenapa boncos mulu? Ya itu dia. Karena kita nggak tahu gimana caranya berikan yang baik dan benar. Nah untuk di grup Mahir Digital sendiri, ini mentornya udah cukup apa namanya lumayan ada banyak teman-teman ya. Jadi yang bisa handle kalian bisa apa namanya nggak perlu takut nggak dibalas, karena pengalaman Akang kita chat itu bakal dibalas di jam-jam yang sudah disepakati di grup itu sendiri. Tapi yang jelas overall ini kece banget. Kang Fahmi keren banget Mahir Digital. Kalau kalian misalnya mau tahu Mahir Digital itu siapa, bisa nonton kasih solusi ya teman-teman ya, karena baru kemarin dibahas di sana. Oke. Apakah memang kita harus beriklan Kang? Kalau misalnya bermain produk digital, sebenarnya nggak perlu sih. Lebih enak organik aja dulu teman-teman ya. Yang penting kalian bikin trust. Yang penting kalian harus bikin konten-konten kalian itu bisa menyelesaikan masalah-masalah dari audiens. Nanti dengan begitu akan terbangun sendirinya tuh yang namanya trust, consideration ya. Awareness-nya ya dengan kalian ngebangun yang namanya konten ya. Semakin banyak bikin konten ya semakin oke ya. Jadi yang penting strategi di situ. Kalau kalian mau join di affiliate-nya Kang, dan kita akan bangun jaringan 100 affiliate hingga akhir tahun 2024, akan siapkan resource-nya. Nanti boleh coba apa namanya isi formulir yang ada di bawah ini, kita akan hubungi nanti, dan mungkin ada sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk apa teman-teman ya, supaya untuk kita bisa support teman-teman semua dari produk digitalnya sendiri. Jadi ke depan mungkin produk digital ini bisa kalian miliki langsung tanpa harus produksi ya. Ini akan siapkan semuanya materinya, tapi yang jelas kalian kalau tertarik boleh isi Google Form yang ada di bawah ya teman-teman. Kita akan hubungi mungkin sekitar bulan depan deh ya teman-teman ya, pertengahan, karena akan siapkan dulu resource-nya, akan siapkan dulu silabusnya, dan mohon izin kalau misalnya akan harus nge-charge teman-teman, tapi yang jelas nggak sampai 150.000 teman-teman ya. Insya Allah di bawah itu ya teman-teman. Tapi yang jelas akan pandu kalian gimana cara mulai bermain di medsos, bermain di dunia bermain produk digital ya teman-teman ya. So thank you sudah stay tune di sini. Kalau kalian misalnya mau video yang lebih lengkap, tutorial bikin landing page, kemudian mulai bangun akun, boleh join di membership di yang Medium ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita akan tanya jawab di sana, live streaming juga, bisa chat juga di sana teman-teman ya. Kita bisa diskusi di live streaming, tadi khusus untuk teman-teman member saja. Oke. Thank you sudah stay tune di sini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.